Hai teman-teman, selamat datang kembali di podcast Vito Episode DITI. Nah teman-teman, kalian pada tahu gak sih tentang DI atau TI yang disebut oleh Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia adalah Gerakan Senjata Pasca Kemerdekaan yang dipimpin oleh SMK Suwiryo untuk mendirikan negara Islam Indonesia, menolak NKRI yang berlandaskan Pancasila, serta membentuk negara tandingan yang menggunakan syariat Islam sebagai dasar negara. Pemberontakan ini telah terjadi di berbagai daerah, berlangsung pada 1949 sampai 1962, kemudian ditumpas, dan kini jaringan yang mengatasnamakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dinyatakan terlarang serta diawasi pemerintah. Nah teman-teman, sebenarnya semuanya itu berawal dari kekosongan kekuasaan yang ada di NKRI ini waktu itu, dan juga dipicu oleh perjanjian Renville pada tahun 1948, di mana daerah Jawa Barat nih khususnya itu harus dikosongkan wilayahnya. Jadi pasukan-pasukan tentara Indonesia harus pindah dari wilayah Jawa Barat. Nah, hal ini tuh memicu kekesalan dong terhadap perjanjian Renville, di mana pasukan Sabilillah dan Hizbullah itu menolak hal tersebut, sehingga tercetuslah DITI. Awalnya terbentuknya TII dulu oleh Kartosuwiryo, namun lama-kelamaan terbentuk negara Islam Indonesia pada tahun 1949. Nah teman-teman, daerah Jawa Barat itu pencetus pertamanya DITI, di mana awalnya masyarakat kecewa terhadap perjanjian Renville 1948, di mana pasukan tentara yang ada di Jawa Barat harus pindah dari kantor-kantornya ke daerah Jawa Tengah. Jadi divisi Siliwangi harus pindah ke Jawa Tengah. Nah, Kartosuwiryo bersama 2.000 pasukannya ini nggak setuju nih, dan akhirnya Kartosuwiryo membentuk TII atau Tentara Islam Indonesia. Awalnya untuk memerangi Belanda, namun lama-kelamaan malah berubah tujuannya menjadi membuat Darul Islam atau Negara Islam Indonesia. Nah, awalnya pemerintah itu menggunakan jalan damai dengan cara membentuk komite, namun hal ini gagal, sehingga pemerintah pun melakukan operasi penumpasan Baratayuda pada 27 Agustus 1949 hingga Kartosuwiryo ditangkap pada 4 Juni 1962. DITI di Aceh itu dilatar belakangi oleh pemerintah pusat pada tahun 1950, yang mana menyatakan bahwa Aceh itu sendiri menjadi satu kabupaten di bawah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian ulama-ulama di Aceh itu menolak kebijakan tersebut, yang mana pusat itu menyatakan bahwa mereka menuntut hak otonomi sendiri untuk Aceh dengan ancaman apabila tidak dipenuhi, Aceh akan mengundurkan diri dari NKRI. Kemudian bertemulah mereka para tokoh pusat dengan pemerintah, namun sayang sekali upaya tersebut gagal, sehingga tidak jauh dari itu Daud Bire selaku tokoh pusat itu menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari NII. Tidak lama bertemunya dengan Kartosuwiryo pada tahun 1953. Kemudian pemberontakan ini berhasil ditumpas dengan cara damai pada tahun 1959. Di Jawa Tengah, pemberontakan ini dipimpin oleh Amir Fattah beserta pasukannya Hizbullah. Alasan pemberontakan ini terjadi sebenarnya hampir mirip dengan Jawa Barat, yaitu pemberontakan keras nih terhadap perjanjian Renville yang mengharuskan pengosongan wilayah Tegal, Brebes, dan Pekalongan, sehingga menyebabkan ketiga wilayah ini harus vakum. Awalnya, pemberontakan ini terjadi konflik antara Amir Fattah dengan TNI. Namun, seiring berjalan waktu, terjadilah konflik antara Amir Fattah dengan TNI. Ditambah, Kartosuwiryo mengirimkan utusan untuk bertemu dengan Amir Fattah yang menyebabkan dirinya bergabung ke Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Sejak itu, terjadilah konflik terbuka antara Amir Fattah dengan TNI. Kemudian, pemberontakan ini tidak berlangsung lama di Jawa Tengah karena masyarakatnya juga tidak memikirkan dan mendukung aktivitas Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini dibimbing oleh Letnan Kolonel Ahmad Zafar, dilatar belakangi oleh kekecewaan masyarakat Sulawesi Selatan karena kebijakan Insinyur Soekarno
yaitu membentuk Tentara Republik dan memobilisasi KGGS berkekuatan 16 batalion. KGGS menolak hal tersebut dan melakukan reorganisasi tentara kembali. Nah, awalnya yang karena kritik nih dan kekecewaan terhadap pemerintah, berganti haluan menjadi ingin menciptakan negara Islam Indonesia. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1953, Khair Muzaffar menyatakan bahwa dirinya adalah bagian dari DITI. Hal ini baru bisa ditumpas oleh pemerintah pada saat Khair Muzaffar tertembak di tahun 1965. Pemberontakan ini berakar dari tahun 1948 ketika ALRI atau sebagai Divisi 4 itu bertugas dalam menumpas para pasukan Belanda bertumbuh menjadi pasukan yang sangat berpengaruh di Kalimantan Selatan. Ketika kepentingan Belanda mereda, pemerintah berencana menata ulang kesetaraan di Kalimantan yang menyebabkan demobilisasi para tentara sehingga pasukan menjadi kecewa. Salah satu mantan anggota ALRI yang membelot adalah Letnan II Ibnu Hajar. Ia membuat pasukan baru bernama KRI-YT. Setelah diproklamirkan pada akhir tahun 1954, pemberontakan terhenti pada tahun 1963 ketika ia menyerahkan diri dan dihukum mati. Sebenarnya, banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menumpas DI ataupun TNI. Salah satu upayanya adalah dalam operasi terpadu Pagar Betis, dan juga khusus untuk wilayah Aceh, pemerintah lebih memilih jalur musyawarah secara damai. Untuk kesimpulannya, Darul Islam atau Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari sejarah perjuangan dan perjalanan Tentara Nasional Indonesia dalam membentuk sistem pertahanan negara Indonesia. Melalui doktrin atau tata negara Indonesia, jika konsepnya doktrin atau konsep maupun peran Tentara Nasional Indonesia sebagai penjaga kedaulatan. Darul Islam atau Tentara Nasional Indonesia menegaskan bahwa tugas utama Tentara Nasional Indonesia yaitu mempertahankan NKRI, melindungi bangsa, dan menjaga wilayah dengan berpegang kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dadah!